Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Camat Kecamatan Rantau Bayur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih PMD Bapak Haswar SPD. Yang kami hormati Kepala Desa Tebing Abang, juga dalam hal ini diwakili oleh Kadus Dusun 3 Pemunggu Desa Tebing Abang. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Muttaqin, juga diwakili oleh Kakanda kami Zainawi. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram guru kami Fadilatul Ustadz Taharuddin Sa'yan SPDI. Beliau ini adalah Imam Masjid Agung Al-Amir Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sekaligus pembina Bikir Subuhan Banyuasin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ikatan Remaja Masjid Al-Muttaqin yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua Bikir Subuhan Banyuasin Al-Mukarram Ustadz Yudi. Yang kami hormati pengajian ibu-ibu dan remaja Masjid Al-Muttaqin Dusun 3 Pemunggu. Tak lupa kami sapa sahabat-sahabat kami dari Bikir Subuhan Banyuasin. Semoga kita selalu istiqomah di majelis ini. Takbir, Allahu Akbar. Yang kami hormati pengurus masjid Dusun 4 dan Dusun 5. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan maunanya juala, sehingga alhamdulillah pada ba'da subuh ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Muttaqin dalam acara gerakan subuh berjamaah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Masjid Al-Muttaqin Dusun 3 Pemunggu mendapat giliran subuh berjamaah bersama Bikir Subuhan Banyuasin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, baiklah saya selaku pembawa acara pada kegiatan gerakan subuh berjamaah akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, kedua lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat tausiah, kelima tanya jawab, keenam doa, ketujuh penutup. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadimnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua, marilah sejenak kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh santri kami Ariel Saputra dan Rizky Amanda Wapira, serta sari tilawah oleh Epi Sumantri, sarjana komputer. Kepadanya dipersilakan. Dekat. Nah, ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kalian kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang-peganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah dengan Allah kepadamu ketika kamu berada di masa yang bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Sebab ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi baru saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh santri kami Ariel Saputra dan Rizky Amanda Wapira serta sartilawah oleh Epi Sumantri Sarjana Komputer. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Al-Muttaqin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zainawi. Kepadanya dipersilakan. Pakai ini nak. Gimana? Lebih banyak mic-nya kan masuk kantong. Kantong ya. Dipinjam mana Ustaz? Masuk dari api. Masukin. Jadi si kok betat kalau tapi tidak tuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Jujur, pada kesempatan yang sangat hikmat dan berbahagia ini kami mohon maaf yang tentunya dari hati sanubari kami semua jemaah ini yang kami hormati, baik para ibu-ibu ataupun para jemaah yang datangnya dari Pangkalan Balai, namun tidak disebutkan, mohon maaf karena baru ini lagi kita bertemu. Pertama dan utama, marilah kita untuk saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahman-Nya jua, bahwa pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua haus akan amal soleh yang mengalir. Amin. Mudah-mudahan kita semua haus akan ilmu pengetahuan. Bukan saja kita haus akan air minum, namun kita juga haus akan silaturahmi. Kemudian juga tak juga lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita semua akan diakuinya sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu para jemaah yang kami muliakan, kami atas nama kepengurusan Majlis Mutakin Dusun 3 Pengumbu ini sangat berbangga hati, sangat senang sekali. Dan kemarin 2-3 hari yang lalu menerima undangan dari Ustadz Ansori, banyak para warga kami, kapan acara itu, kapan ya, bertanya-tanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat didengar. Andai kata Tuhan mengizinkan acara ini bukan sekali naik kalau betapa bangganya kita, yang insya Allah amal pahalanya akan mengalir besar. Alhamdulillah kami atas nama warga Dusun banyak menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian para bapak-bapak kami ingat kurang lebih 27 tahun yang lalu ketika di Tanjung Priok ini, mohon maaf karena saya yang banyak adik-adik dan saya ingat waktu remaja. Waktu itu remaja seusia adik-adik ini di Tanjung Priok itu ada namanya Pelajar Islam Indonesia, dan salah satunya saya ikut. Nah, di Tanjung Priok itu ilmu saya sedikit. Jadi ringkas kata saya ditanya Zainabi itu di tengah forum apa arti agama. Nah, barangkali ini merupakan untuk PR kita bersama, apa itu arti agama. Namun saya ingat ada kamus bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta, itu tidak gama kacau, artinya setiap orang beragama tidak kacau. Lalu apa benar menurut Profesor Dr. Salim Yahya setiap agama itu tidak kacau? Lalu agama mana yang kacau? Nah, di sini adik-adik, mari kita ini haus akan ilmu agar kita tahu apa benar setiap agama itu tidak kacau. Bagaimana kalau kita masuk kelenteng, kan tidak kacau. Kita tiup lilin, ucapan selamat Natal, barangkali menangis hati kita kalau kita tidak punya akidah. Kalau para alim ulama kita dihina, ilmu agama dan Nabi kita Muhammad SAW dikarikaturkan, bagaimana perasaan kita umat Islam kalau kita tidak mengetahui apa agama. Kalau semua agama tidak kacau, hancur kita ini. Barangkali menangis
kita selaku orang tua kepada anak-anak cucu kita. Nah, hal ini yang harus kita tanamkan. Itu kurang lebih 27 tahun yang lalu di Tanjung Priok itu saya ikut. Barangkali bukan begini, barangkali sudah lain ceritanya kalau itu terus. Tapi maksud saya, berjihad itu jangan terlalu dalam. Ini kan berjihad, arti istiqomah, kita bersilaturahmi. Mari Pak Ustadz kita kumpul ini, kita bersama-sama. Hal ini sangat indah, sangat manis, karena ilmu agama itu makin dikaji makin indah, makin luar, makin manis. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit, apa yang saya sampaikan di garis bawah, apa itu agama. Jangan menurut saya agama itu artinya tidak kacau, hilangkan itu. Mari kita belajar, haus akan ilmu pengetahuan. Barangkali demikianlah itu yang akan saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sampai yang mewakili dari pengurus masjid malam tadi, pada saat yang ini kami dapat mengulas. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari camat Kecamatan Banjarbaru yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haswan SPG. Bapak, silakan. Live streaming ya Pak, masuk TV. Untuk melakukan sholat subuh bersama. Namun pada saat ini beliau sedang berada di dusun di Ipil, jadi beliau tidak bisa hadir karena ada acara yang sama hari ini akan menikahkan adiknya. Dan beberapa minggu lalu jam 3.30 beliau mulai yang membangunkan saya lewat telepon, takut kalau saya lupa. Baik Bapak Ibu yang akan hormati, sampaikan dulu salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih kepada pihak rombongan apa ini Pak Zari? Iker Subuan yang datangnya dari Pangkalan Balai beserta rombongan. Yang kami hormati kepengurusan Masjid Al-Mutakin Dusun 30 Desa Tebingapang, yang hal ini melalui saudara kami Ansori sudah bekerja keras untuk mendatangkan pikir subuh ini di Desa Tebingapang Dusun 30. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, atas nama pemerintah Kecamatan Tabayur, dalam hal ini kami mewakili Kecamatan Tabayur mengucapkan terima kasih kepada rombongan bapak-bapak dari kabupaten, maksud kami dari Pangkalan Balai, yang sudah berkenan hadir di sini. Kami lihat masih banyak sekali generasi muda bakal penerus penegak agama Islam yang ada di Republik Indonesia. Kami mengimpor ini suatu prestasi yang baik. Ini grup bukan sembarang grup,
ini grup yang berprestasi akan membawa Islam di jalan yang benar. Amin. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian kepada pengurus masjid, tokoh masyarakat itu juga umum yang sudah berkenan pada beberapa hari yang lalu menyampaikan laporan kepada Kecamatan Tabayun akan mengadakan kegiatan semacam ini sholat subuh berjamaah. Atas nama pemerintah kecamatan kami sambut baik dan kami ucapkan terima kasih kepada kepengurusan masjid khusus 30 Desa Tebing Abang Masjid Al-Mutakin. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga apa yang Bapak Ibu lakukan terutama di sholat subuh berjamaah ini tentunya insya Allah akan menjadi ladang amal ibadah kita di sisi yang Maha Kuasa. Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama pemerintahan Kecamatan Tabayun. Kami berharap kalau pajak kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, kegiatan rutin ini diadakan 1 bulan sekali untuk di dusun 3 Memu. Amin. Amin. Sekali lagi kalau bisa kepada rekan kami Ustadz Ansori untuk membawa grup ini 1 bulan sekali ke desa Tebing Abang khusus Masjid Al-Mutakin khusus 3 desa. Kami sangat mendukung kegiatan ini. Itu suara Camat Rantau Bayur yang kami sampaikan, bukan suara saya. Suara Camat Rantau Bayur yang saya sampaikan untuk mendukung kegiatan ini 1 bulan sekali akan diadakan di Masjid Al-Mutakin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haswar SPD yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili dari camat Kecamatan Rantau Bayur. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Taharuddin Sa'yan SPDI. Kepada Ustaz dipersilakan. banyak selipan itu. Duduk baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Tebing Abang, mobil khusus Dusun 3 Pengumbuk, dan yang kita muliakan, yang kita hormati Pak Camat yang dalam hal ini diwakili Pak Hazwar SPD, Ketua Masjid Ganda Zainawi. Ya, kami paham dengan beliau karena anak beliau. Jadi kami sama-sama orang tua dari anak beliau. Beliau orang tua lahir, kami orang tua batin. Karena anak beliau yang alhamdulillah sekarang lebih pintar dari kami, sudah S2, kami baru S1. Nanda Sri dan banyak anak-anak kami di sini karena kami ngajar di Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung Ranjung. Ada Rio, ada Saudi,
dan lain-lain, dan ada kelas teman sekelas saya di sini, saudara Eman, ya banyak, bahkan saya banyak sanak di sini sebenarnya. Ustaz Ansori, ya Ustaz Sohardi itu juga adalah adik kelas saya di Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wabil khusus rekan-rekan dari keluarga besar BSB Bikers Subuhan Banyuasin, semoga senantiasa kompak, ya, kita jaga kekompakan, kekeluargaan dan persaudaraan kita. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kami hadir pada subuh hari ini banyak rombongan, Pak, ya, dan yang paling muda ini yang sering takbir Mak Ibnu Hajar. Jadi jangan kaget. Jangan kaget. Mohon maaf kalau jantungan, ya, ada stok kantuk itu subuh ini. Dan insyaallah niat beliau baik menghilangkan kantuk kita semua. Kami datang ke sini banyak rombongan, dan ini bukan cuma dari Pangkalan Balai, Pak Camat. Insyaallah camat kayak beliau. Ya. Dari mana-mana. Dari Pangkalan Balai, dari Kayu Ara Kuning, dari Muliagung, ya, dari Plejeu, ada Plejeu Wiler, Plejeu Ulu, dan ini jauh termasuk dari Sukaraja. Dan Ustaz Ansori juga anggota kita, dan beliau jauh-jauh dari Pengombok sini datang ke mana-mana lokasi kita ketika kita melaksanakan acara ini. Kita keliling Banyuasin, ya, kita keliling Banyuasin, niatnya bukan nak menggurui, ya, tapi kami nak belajar, karena kami merasa Banyuasin ini adalah pesantren kami, ya, madrasah kami. Jadi kelas kami di BSB ini sepanjang masjid di Banyuasin adalah kelas kami untuk belajar. Pak Basri, ya, wah, ini juga Masya Allah semangat beliau, jamaah kita di Masjid Agung Al-Amir. Maka ma'asyiral hadirin yang mulia, pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat karunia dari Allah kita bisa hadir, kita bisa memeriahkan acara di subuh hari yang mulia ini. Maka pandai bersyukur adalah ciri orang yang berhak, layak dan pantas untuk merasakan syurganya Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia ini sampai di kelak di hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Karena Rasul bersabda, awwalu may yadkhulul jannah, yang pertama kali akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah may yahmadullah, orang yang leman. Kalau uji Pangkalan Balai itu leman, senantiasa, selalu, terus menerus bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah fi sarra wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, susah ataupun senang, memuji Allah. Aik dalam memuji Allah, aik surut pun memuji Allah. Pacak panen kemarin alhamdulillah, gagal panen pun tetap alhamdulillah, walaupun sulit alhamdulillah, nyadeng Pak Jamal, ya, alhamdulillah, ya, buntu alhamdulillah, ya, dapat jodoh alhamdulillah, belum dapat jodoh, ibu-ibu, ya, jamaah kami ini kebanyakan anak-anak muda dan banyak yang masih jomblo, tapi insyaallah jomblo-jomblo yang bahagia karena pandai bersyukur kepada Allah walaupun masih jomblo. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, Bu, ya, ada yang nyangkut di sini, cuma yang labu bini Pak Sairi jangan, ya, ngaku bujang, ya. Nah, ini termasuk bagian keamanan Bank BRI, Bu, ya. Kita ini macam-macam, ada Kasat Pol PP hadir, ada Pak Iskandar, ya, ada pejabat juga tuh, Bu, nih, Masya Allah, ya, hadir pada malam hari ini, dan banyak pengusaha, banyak pengusaha juga, ada toke mebel, ada toke dedak, ada toke krese dah kita ini. Insya Allah toke krese dari Pengombok milik rombongan kita juga, Pak, ya. Alhamdulillah kita berkumpul ini dengan satu niat, dengan satu tujuan yang tadi dibilang oleh Pak Zainawi, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan ada unsur-unsur politik, ya, walaupun ada pejabat, walaupun juga ada orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, tapi kami lepaskan seluruh kepentingan itu, Pak. Kita satu niat, satu tujuan. Ustaz Ansori juga bergabung, ya. Maka satu tujuan kita adalah limardhatillah, ya, li'ila'i kalimatillah, untuk mencari ridha Allah, untuk sama-sama belajar. Walaupun harus sekali seminggu kami keliling karena tak sanggup nak tiap hari, ya. Untuk sehari
hari yang lain selain hari Ahad Pak, kami di masjid masing-masing, di kampung kami masing-masing, di musola dan masjid di dekat rumah kami masing. Tapi untuk hari Ahad kami keliling ya, seluruh Banyuasin. Alhamdulillah, kalau Pengombo siap menjadi tuan rumah setiap bulannya. Tinggal kawan-kawan sanggup deh. Ayo, sanggup gak elu ya kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Maka jangan kalah dengan Bang Hajar, ya, jangan kalah dengan beliau-beliau, dan ada anak-anak juga Pak. Maka ini menjadi pelajaran bagi kami kalau anak-anak ini anak Bang Dedi sanggup, ini masih SD, baru kelas 2, kelas 3 SD sanggup meluk jamaah ini keliling tiap subuh. Ya, mudah-mudahan anak Ustaz Ansori juga. Cuma saya masih kecil. Nah, kalian gadis ini bahaya, ini banyak bujang ini. Cuma insya Allah bujang-bujang yang soleh bukan soleha ya. Kalau bujang yang soleha itu tak galak turun ke masjid, ya, tak galak turun ke masjid. Dia sholatnya di rumah baik atau tak semeyang sama sekali. Yang kedua, dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, mohon maaf sebenarnya lagi tak fit ini karena kemarin guru kami Ustazah Salamah, anak dari Kiai Haji Balian bin Kiai Haji Sulaiman, meninggal dunia jam 1 siang kemarin karena memang sudah sakit 2 tahun. Jadi kemarin buru-buru dapat kabar itu langsung berangkat semua rumah. Ninggalin bayi kami yang masih umur setahun itu, balik sampai jam setengah 12 tadi malam. Jadi tidur saya tadi malam dari jam 12, jam 3 lah bangun. Yang jemput sudah datang dari Sukaraja yang jemput saya Pak. Alhamdulillah tidur cuma 3 jam, alhamdulillah bisa hadir di sini. Jadi sebenarnya masih rungau. Kalau bahasa yang sini masih rungau, tapi alhamdulillah karena semangat dari kawan-kawan, ya, malu kita, ya, kawan semangat, anak-anak semangat, yang paling muda lagi semangat. Oh, apalagi kita. Maka malu, maka walaupun dengan segala halangan rintangan, sedih sebenarnya dan badan juga capek, alhamdulillah kita bisa silaturahim pada subuh hari yang mulia ini. Jamaah yang mulia, panjang kata, tak panjang-panjang kita ceramah subuh ini karena laleman ceramah Ustaz Kohar di sini barangkali kan, Ustaz Ansori juga. Kita akan bahas tentang kematian karena terkait juga dengan masih ingat kami dan nangis kemarin ditinggal oleh guru tercinta Ustazah Salamah. Maka saya status kemarin bahkan alam pun bersedih. Hujan kemarin sampai malam. Dimakamkan tadi malam jam 9 selesai. Pulang dari pemakaman ngobrol sama kiai sampai jam setengah 11. Panjang cerita beliau dan beliau sedih, tapi di tengah kesedihan beliau tetap memberikan motivasi bagi kami, murid-murid beliau. Tadi malam hadir murid senior Kak Denan Abdul Somad, diberikan motivasi oleh beliau. Di tengah kesedihan beliau ditinggal anak beliau tercinta. Beliau memotivasi untuk senantiasa belajar dan belajar. Dan beliau kalau diberikan umur yang panjang, niat dia masih nak nyusun kitab fikul Islam itu. Yang sekarang baru sampai jilid 2, niat dia nak sampai jilid 10. Bayangkan. Masih panjang rencana beliau, dari 10 jilid baru 2 selesai. Padahal umur beliau sekarang sudah 84 tahun. Ya, duduk baik di tempat tidur, tapi tetap pikirannya jalan, ilmunya masih jalan, beliau masih rajin baca kitab dan beliau masih rajin nulis kitab. Maka kita yang masih muda ini malu ya dibandingkan semangat beliau untuk belajar ilmu agama ini. Masyarul hadirin yang mulia, maka semua kita ini pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya kita baca dalam salat subuh tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Ya, semut mati, ayam mati, sapi mati, manusia juga mati. Bahkan malaikat sang pencabut nyawa, Bapak Ibu hadirin yang mulia, itu tukang cabut nyawa, itu pun akan mati, akan meninggal dunia, mencabut nyawanya sendiri. Jadi apalagi kita yang nyawanya memang dicabut. Tukang cabut nyawa Kanda Zainawi pun akan menemui ajalnya pada saatnya nanti. Maka siap-siap kami keliling kemana-mana ini untuk menggugah kita semua untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita adalah takwa,
Maka sesuai dengan nama masjid ini, Masjid Al-Muttaqin, mudah-mudahan semua jamaahnya, semua masyarakatnya, semua yang hadir dan memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takwa itu dijamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin, ya, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi terhadap segala masalah yang sedang dia hadapi. Sesulit-sulitnya dia, sebuntu-buntunya orang takwa, tidak akan sebuntu orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rizki bagi orang yang takwa itu dari jalan yang tak disangka-sangka. Subuh ini alhamdulillah jelas di depan mata kita, ya, ada buah, ada jeruk. Cuma ngapa di depan kami ni baik? Itu rizki yang ngomong, ya deh. Masya Allah, alhamdulillah. Dan takwa cirinya 4. 1, al-khauf minal jalil, ya, rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut dengan Allah, tak berani sembarangan, tak berani basing-basing, tak berani ninggal ke sembahyang, tak berani ninggalkan puasa, tak berani korupsi kalau dia pejabat. Karena apa? Ada al-khauf minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama ini macam-macam, ada ulama baik, ada ulama buruk, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau ulama betul-betul ulama, maka dia akan menjaga amanah ilmu yang Allah titipkan kepada dia. Dia akan mengulukan masyarakat, ya, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma baca ceramah, bukan cuma baca ngomong. Aku ni ngomong diri dewek Ustaz Dosari. Itu karena dia al-khauf minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang takwa tak berani masing-masing, tak berani ngomong terjerit-jerit kain depan laki. Kenapa? Takut dengan Allah. Ya, sebenarnya saya ada PR dari Mang Ganda Basri ini. Beliau minta tuliskan hadisnya. Saya sampaikan hadisnya. Ayyumam ra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu illa an tatuba wa tarji'a. Wanita mana saja yang ngomong dengan suaminya, suaranya lebih kuat dari suara suaminya, maka dilaknat seluruh malaikat, dilaknat seluruh makhluk Allah yang disinari oleh matahari. Jadi seluruhnya melaknat, binatang melaknat, iwak melaknat, burung melaknat, ya, malaikat dan seluruh manusia melaknat wanita yang tidak sopan dengan suaminya. Pun sebaliknya sang suami, ya, bakal masuk neraka kalau dah hati-hati, ya, bininya rajin sembahyang, dia tidak. Padahal seharusnya yang mulukan sembahyang itu seorang suami, karena suami adalah imam. Cuma kadang-kadang lebih rajin ibu-ibu, apalagi ibu-ibu pengajian, semangat biasanya kan, ya. Tapi bapak pengajian kadang-kadang lebih sepi, ya, kurang semangat. Maka jangan kalah, Pak. Jangan cuma ibu-ibu yang semangat, tapi seharusnya semangat gale-gale bapak dan ibu serta anak-anak sekeluarga semangat segala, ya, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri takwa beliau wal amal bitanzil, mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an, bukan cuma baca ngaji, ya, tetapi paham dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. Bagus ngaji tadi luar biasa, pakai duit pula, ya. Itu perintah Nabi, bukan bid'ah ngaji belagu itu. Karena ada yang tidak setuju Ustaz Ansori, ya? Hadisnya ingin saya sampaikan. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan kemerduan suaramu, dengan keindahan suaramu. Itu perintah Nabi. Ngaji bagus, ya, sesuai tajwid, sesuai dengan irama-irama yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Itu pakai lagu Bayati, pakai lagu Hijaz, Ros, Nawan dan Nahwat dan lagu-lagu lainnya. Tapi jauh lebih penting daripada itu bukan hanya pandai melantunkan, tapi mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang demikian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa 'amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi'isy syams fi baitin min buyutid dunya. Orang yang pandai baca Al-Quran, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tuanya, Pak, bukan hanya dia, orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti bakminya, ya, akan diberikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, anak yang pajak ngaji, orang tuanya diberikan kemuliaan
ya, dan bisa memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Man qara'al Qur'an fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Anak yang pacak ngaji, ya, anak yang pacak ngaji, lalu dia zahirkan Al-Qur'an tadi, maknanya dizahirkan adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Tidak halime. Apa halime bu? Halal haram hantam, hak orang hakku. Nah itu tidak benar. Walaupun pajak ngaji nomor nganar yang model itu masuk neraka. Oh ya. Dia amalkan Al-Quran dan dia laksanakan perintah-perintah Al-Quran tadi, dia jadikan akhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Maka anak yang demikian adkhalahul jannah, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ndak dewean masuk surga Ustaz Sairi, ya. Dia wasyafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Dia pacak ngajak 10 orang keluarganya masuk surga, walaupun orang 10 tadi sudah diponis masuk neraka gara-gara anaknya pacak ngaji. Maka anaknya tadi pacak nolong dia, pacak beri syafaat dia untuk sama-sama mendapatkan syafaat, ya, sehingga masuk surga bersama anaknya yang soleh dan soleha tadi. Kalau kita punya anak 10 pacak ngaji kali, luar biasa. Berarti 100 keluarga kita pacak diajak untuk sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang terbaik di muka bumi ini kata Rasul adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kita adalah bukan yang jabetanya paling tinggi, bukan yang retunya paling banyak, bukan yang sawahnya kebun parahnya paling lebar, bukan. Tetapi yang terbaik di antara kita adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka Ustaz Ansori termasuk yang demikian, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Maka belajar ngaji dan jadi tukang ngajar ngaji, walaupun minimal untuk anak bini, untuk anak cucu. Insya Allah kita sudah termasuk yang mengamalkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu ciri yang kedua dari takwa. Yang ketiga, waridha bil qalil. Orang yang takwa itu yang pasti masuk surga adalah waridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, ridha rela ikhlas dengan apapun takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang terakhir, wal isti'dad liyaumir rahil. Orang yang takwa itu cirinya adalah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia mempersiapkan bekal untuk keselamatan dia hidup dunia dan akhirat. Jadi seluruh lini dari kehidupan kita, siang malam petang pagi, semua perbuatan kita, semua ucapan kita, semua tindak tanduk kita adalah dalam rangka menyiapkan bekal untuk balik ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin dunia ini cuma tempat kita merantau, cuma ngekos. Barangkali agak kelamaan bahasa ngekos itu, cuma mampir di halte, kan ya, cuma mampir di halte dengat nunggu bis bakal datang yang ngajak kita, yang nak ngangkut kita ke akhirat nanti. Maka dengan umur kita yang singkat kalau dibanding dengan akhirat, maka kita hidup di dunia ini cuma 8 menit menurut hitung-hitungan. Karena sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kalau kita hidup 50, 60, 70 tahun, ya Pak Jaman, itu sudah dihitung paling-paling cuma 8 menit hidup di akhirat. Jadi teramat singkat hidup kita di dunia ini. Maka dengan hidup kita yang singkat ini, kita siapkan bekal, dan insya Allah, ya, dengan bekal itulah kita bakal selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi kita pasti bakal mati, dan nak mati kaget bawa oleh-oleh, bawa bekal nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal itu tidak lain tidak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, perjalanan kaki kita menuju masjid ini, semua itu akan menjadi amal soleh bagi kita yang akan menjadi bekal penolong dan penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa semua kita pasti bakal kehilangan, ya. Maka saya akan sampaikan 6 kehilangan yang akan kita alami, dan ini pasti, ya, tidak bisa diundur-undur. Yang pertama, warruh limalikil maut. Nyawa kita akan ditarik, akan dicabut, akan diambil oleh malaikat maut. Maka tidak usah disedihkan, tidak usah disusahkan. Memang itulah takdir kita,
sebagai hamba, sebagai makhluk tidak akan mungkin kekal dan abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk fana, binasa, tidak kekal dan abadi. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai makhluk Allah yang fana, kita siap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan hilang dari diri kita adalah wal badan litut. Badan kita ketika kita sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam tanah, itu akan menjadi santapan cacing tanah. Maka semakin besar, semakin gendut awak gitu, ya, cak bangsa ini makin pesta lah cacing di dalam tanah sana, ya. Tidak usah disedihkan, memang jatahnya mak itu. Yang ketiga, wal azmu litturab. Tulang kita ketika daging tadi habis, ya, maka tulang itu pun bakal hancur, bakal habis. Hanya tinggal satu tulang, namanya tulang sulbi. Tulang tadi habis dimakan tanah. Jadi nyawa diambil malaikat maut. Ya, daging kita habis dimakan cacing, dimakan ulat, dimakan belatung, dan tulang kita pun habis dimakan oleh tanah. Kecuali kita para nabi, para rasul. Nah, kita bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul haram daging dimakan tanah. Yang kedua, para ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama akhirat, ulama yang benar-benar, ulama yang sungguh-sungguh, yang hanya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama yang demikian tidak dimakan cacing tanah, jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat. Yang ketiga, ya, siapa yang utuh jasadnya tidak dimakan tanah adalah orang-orang yang mati syahid, yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai tetes darahnya yang terakhir. Yang keempat, orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Maka di sinilah sudah ada rumah tahfiz saran saya, maka anak-anak kita harus hafal Al-Qur'an, ya, karena orang-orang yang hafal Al-Qur'an haram jasadnya dimakan tanah. Siapa lagi? Orang-orang yang ahli salawat. Nah, yang 4 pertama ini berat, Pak. Nabi kita bukan, ulama saya, ya, nak jadi ulama itu berat. Harus menguasai seluruh ilmu agama. Bukan cuma Al-Quran, bukan cuma hadis, seluruh detail-detail ilmu agama harus dia pahami, harus dia kuasai. Harus baca bahasa Arab, harus ngerti nahwu sorof, harus ngerti ilmu badi, bayan, balaghah, ma'ani, mantik, ilmu arud, ilmu qawafi, yang mungkin kita bersyukur dengan ilmu itu. Maka berat untuk jadi ulama. Ya, nak hafal Al-Quran juga berat, Pak. Apalagi nak menjaganya. Ya, mati syahid itu juga berat. Maka mungkin yang kelima, ibu-ibu yang agak muda menjadi orang yang rajin membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baru disebut ahli salawat kalau kita salawat minimal 1000 kali setiap hari. Kalau salawatnya cuma dalam sembahyang, waktu tahiyat, itu belum disebut ahli salawat. 1000 kali setiap hari. Insya Allah orang yang salawat demikian dijamin masuk surga dan bakal jasadnya tetap utuh, haram dimakan oleh cacing tanah. Lah berapa hilang? Lah 3. Ini, ya, badan dan tulang. Yang keempat, apa yang bakal hilang? Wal mal lil warathah. Harta kita pun bakal habis. Siapa yang habisnya? Ahli waris kita. Maka siapkan ahli waris, anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau anak gitu pacak ngaji, ngerti agama, ngerti hukum, dan melaksanakan hukum-hukum tadi, insya Allah dia akan gunakan harta warisan kita untuk kebaikan. Disedekahkannya, diwakafkannya, dibelikannya mimbar yang bagus ini. Berapa Ustaz ini? 11 juta harganya kan? Kalau anak kita soleh. Kalau tak soleh dibelikan narkoba, agak basri, ya, dimainkannya begini, dijudikannya, habis duit tadi, akhirnya, ya, rete tadi habis, kita dalam kubur tersiksa. Karena Bapak Ibu hadirin yang mulia, orang-orang yang sudah meninggal dunia, nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia itu tahu gawe kita anak cucunya. Karena setiap hari Jumat dalam kitab Syarhus Sudur disebutkan para malaikat ngelapor, ya, memberikan informasi kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia tentang kelakuan anak cucunya. Maka kalau kita berbuat baik dia akan senang, kalau kita berbuat maksiat mereka pun sedih di alam sana. Maka jangan buat sedih orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan kelakuan kita yang tidak benar, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu habis, diambil ahli waris. Yang kelima, ini bahaya. Ya, kalau 4 ini hilang masih mending. Yang kelima ini, wal hasanat lil khusama. Kebaikan kita yang banyak, pahala kita yang mungkin setinggi langit, itu bisa habis, bisa selesai, bisa berakhir. Karena apa?
diambil oleh orang-orang yang pernah kita sakiti, diambil oleh orang-orang yang pernah kita musuhi, yang pernah kita zalimi, maka hati-hati jangan pernah menzalimi makhluk Allah, hatta makhluk yang tidak berakal sekalipun. Kucing tak salah digecak, ya kan? Itu biasanya. Maling iwak, ya, dipukul, jangan. Ada sapi masuk ke kebun, kena kapak, biasanya zaman dulu galak disiram cuka misalnya, nauzubillah, itu sudah zalim. Ubar bayi namanya sapi, ya, usir bayi namanya kucing, karena binatang hati akal. Maka kita yang berakal yang harus hati-hati. Kalau dak galak iwak makan kucing, itu salah omong, ya. Kalau dak galak iwak kita dimakan kucing, tutup rapat-rapat, ya, tinggal kita yang berijo. Kalau dak galak, ya, diambil ikan kita seperti itu. Maka jangan pernah zalim dengan makhluk Allah. Wabil khusus ibu-ibu yang mulia, zalim dengan ibu, zalim dengan zalim dengan mertue, nauzubillah, itu haram masuk surga. Ya, haram masuk surga anak-anak yang durhaka. Maka ada 3 orang yang haram masuk surga itu. Dan ada tulisan di atas pintu surga. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat ada tulisan di atas pintu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Wasiatul Mustafa ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, ala kulli bakhil, setiap orang yang pelit. Setiap orang yang pelit, yang getah basa jeruk masam. Kalau ujaran panggil balai, Pak, ya. Getah basa jeruk masam. Itu harap masuk surga. Ya, pelit senyum, raih patah 1000. Oh, ya. Orang senyum dia tidak. Buntu tu tak usah tunjuk begini. Lah tahu man buntu. Tak usah merengut gini. Ya kan? Pelit senyum, pelit ilmu, tak galak ngajar. Ya kan? Ada ilmu tak galak ke masjid, ada ilmu tak galak ngajar. Itu pelit ilmu, haram masuk surga. Hati-hati yang dapat ilmu. Kalau di pondok, di sini saya perlu mengingatkan karena rata-rata banyak murid. Ya. Para wali murid ingatkan anak-anak kita bahwa alumni pondok itu santri, dan santri itu gelar yang luar biasa, tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya, maka hati-hati jangan pernah, ya, pelit tadi. Kan orang pelit haram masuk surga. Pelit reti, ya, pelit harta galak sedekah. Yang kedua yang haram masuk surga adalah ala kulli abkin, setiap anak yang durhaka. Anak yang durhaka, anak yang kurang ngajar dengan orang tua dan mertua, haram masuk surga. Yang ketiga, siapa yang haram masuk surga? Wanamam, tukang adu domba, ya, adu sana adu sini, sehingga akhirnya orang laki bini kerok, ya, adik beradik pecah kongsi, pecah hubungan, ya, berkawan laju tak akor. Nah, gara-gara salah cakap, atau memang sengaja dibuat-buat cakap sehingga rusaklah persatuan kita. Itu tukang adu domba, haram masuk surga. Ya, jadi jangan pernah nyakiti orang. Wal hasanat lil khusama, orang yang pernah kita zalimi akan menghabiskan seluruh amal kebaikan kita. Maka di akhirat nanti, Bapak Ibu hadirin yang mulia, ada orang yang muflis namanya. Muflis itu orang yang bangkrut, amalnya banyak, ya, setinggi gunung, bahkan sampai setinggi langit, saking banyaknya amal, tapi dalam sekejap amalnya tadi habis. Ngapain? Diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, orang-orang yang pernah dia sakiti waktu hidup di dunia dulu. Hati-hati, jaga lisan, ya, jaga perbuatan. Wabil khusus jangan pernah nyakiti orang tua, mertua, dan para ulama kita dan guru-guru kita. Hati-hati, ya, karena itu termasuk kedurhakaan yang dosanya amat sangat besar. Nah, ini 5 yang hilang. Saya ulang, 1 hilang nyawa, 2 hilang daging dimakan cacing, 3 hilang tulang, habis tulang dimakan panah. Yang keempat, harta habis diambil ahli waris. Yang kelima, amal pun habis diambil oleh orang-orang yang pernah kita sakiti. Terakhir, yang ini yang paling bahaya, iman hilang dicuri oleh setan. Wasyaiton lisalbil iman, iman kita diambil, dicuri oleh setan, laknatullah alaih. Dan setan itu siang malam, Bapak Ibu hadirin yang mulia, berupaya nak mengincar iman kita. Macam-macam godaannya. Ya, bahkan godaan itu ada di genggaman kita sendiri, di HP, di TV, ya kan, waktu kondangan ada yang pakai telasan baik. Nah, itu nak ngilangin iman itu. Paham Pak Basri, ya? Iya, biduan. Itu pacak ngilangkan iman kalau udah hati, ya. Hati diawas, dosa tak diawasi rugi katanya kan. Maka na'udzubillah, penghilang iman zaman ini paling banyak. Maka jaga iman kita, di samping jaga imun musim Covid ini, insya Allah iman itulah penyelamat kita. Dan itu nikmat karunia paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijaga.
Kalau kita punya nikmat, punya kelebihan, punya mahal kan kita jatuh. Ya, kalau kita ada emas, tidak mungkin kapar-kapar ke baik, harus dijaga dengan baik. Nah, padahal yang paling berharga dari diri kita bukan harta kita, bukan jabatan kita, tetapi iman dan Islam yang Allah sudah hidayahkan ke dalam hati kita. Maka dijaga dengan baik-baik, dengan sholat subuh berjamaah seperti ini, dan senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan iman kita akan tetap ada, tetap Allah hidayahkan sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita berani mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, barangkali ini baik adalah terang, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkah. Allah. Mantap. Selanjutnya kami persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, Silakan. Maju Pak, maju Pak. au. Bikers. Iya, jadi bikers subuh Banyuasin itu sebenarnya geng motor, Pak. Jadi anak-anak motor yang hobi motor, hobi touring kemana-mana, tapi insya Allah ini geng motor yang soleh. Jadi gawe kita ini anak-anak muda yang hobi bermotor, tapi kita ajak bermotornya bukan ke kafe, bukan ke tempat-tempat maksiat, bukan ke tempat berjudi, bukan ke Pal 9 kalau zaman dulu itu kan, ya. Tapi kita ajak ke masjid, ke musola keliling Banyuasin, dan ini tingkat sampai nasional, Pak. Bukan hanya di Banyuasin, jadi memang di nasional itu adalah guru kita Ustadz Abdul Somad, ya. Terus di provinsi sampai ke daerah-daerah. Dan kita lintas generasi, lintas profesi, seluruh bisa bergabung di sini. Makanya buktinya menghajar gitu luar biasa beliau, ya. Ya, walaupun sudah muda, tetapi tetap semangatnya luar biasa. Disebut tuh gitu tersinggung, dia masih iya, itu Pak ya. Nah, siap. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain. Ya. Oh, ya, siap. Salam. Oh. Kita boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang yang masih hidup, dan bagaimana cara apa perbedaan dengan Al-Fatihah orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Oh iya. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah ngirim Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Yang memang lazim kita laksanakan selama ini, dan ini ajaran dari guru-guru kita. Ya, kalau di sini kan yang ngajar kita Kiai Balian, Kiai Sulaiman, termasuk sepanjang pesisir Sungai Musi ini adalah kakek Kiai Soto Balian, guru kami yaitu Kiai Abdurrahman Dalaman. Ini adalah orang-orang dakwah. Jadi ajaran yang kita pakai selama ini adalah ajaran-ajaran beliau salafun saleh yang jelas sanad keilmuannya nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk pembahasan kami tadi malam ketika ngobrol dengan Kiai adalah masalah itu. Jadi bahwa ini amalan yang dianjurkan, bukan cuma surah Al-Fatihah sebenarnya, Pak. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umum bahwa sebaiknya malah khatam Al-Quran 30 juz. Jadi setiap kali kita ngaji, mulai ngaji dan selesai ngaji, kirimkan hadiahnya, pahalanya untuk almarhum almarhumah dari keluarga besar kita, atau untuk secara umum bagi segenap kaum muslimin dan muslimat. Cuma kalau tidak sempat, tidak tekober, kalau jirang balai itu ya, tidak sempat karena waktu yang tidak memungkinkan, maka minimal surah Al-Fatihah. Ngapun ambil Fatihah nian, Pak. Dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 113 disebutkan bahwa Al-Fatihah itu intisari Al-Quran. Di sana disebutkan Allah punya kitab 104. 100 berupa suhuf, 4 berupa kitab.
Seluruh isinya ada di dalam Al-Quran 30 juz yang 114 surah itu. Dan intisari Al-Quran 30 juz ada di suratul Baqarah yang berjumlah 286 ayat. Dan intisari Al-Baqarah ada di suratul Fatihah. Intisari Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak sembarangan Al-Fatihah. Makanya sholat kita tidak sah tidak baca Fatihah. Ya, surahnya boleh berganti setelah Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah tidak tergantikan. Dan dalam setiap sholat termasuk sholat jenazah wajib baca suratul Fatihah. Terus intisari Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan basing-basing dengan Bismillah, itu luar biasa. Itu intisari Al-Quran dan seluruh kitab Allah yang hadir. Artinya ketika kita membaca suratul Fatihah, Bapak Ibu hadirin yang mulia, sama dengan membaca Al-Quran 30 juz, sama dengan membaca seluruh kitab-kitab Allah, dan pahalanya kita limpahkan kepada orang yang meninggal dunia. Nah, bedanya adalah kalau yang sudah meninggal dunia kita sebut roh, ya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Wa nakhussu khususan, kami khususkan, terkhusus, teristimewa. Wa nakhussu khususan ila ruh, ila ruh, sebut ruh karena sudah meninggal dunia, sebut ruh, ila ruh sianu bin sianu, fulan bin fulan, ya, almarhum kalau lanang, almarhumah kalau perempuan, ya, fulan bin fulan. Nah, saya perlu sampaikan, kadang-kadang di beberapa tempat saya dengar para ustadz ini kadang-kadang, ya, ada kekeliruan yang perlu saya sampaikan. Kadang-kadang kalau perempuan disebut ruhah, ya, pakai tamar buto. Kalau laki-laki roh, itu tidak. Karena roh itu dia tidak berjenis kelamin. Baik, asli roh tidak berjenis kelamin. Ya, maka ketika kita bersumpah kepada Allah, di dalam surah Al-A'raf disebutkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Waktu kita masih di alam ruh, kita sudah berjanji dengan Allah untuk taat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika masih di alam ruh itu aslinya tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka jangan dibedakan ruh dan ruhah. Ya, laki perempuan tetap disebut ruh. Ila ruh. Bukan ruha pada perempuan. Ngapa? Ruh tidak berjenis kelamin, Pak, ya. Nah, kapan dia berjenis kelamin? Ketika sudah masuk ke dalam jasad, itu baru dia berjenis kelamin. Maka ketika dia masih ruh atau ruh tadi sudah berpisah dengan jasad, tidak lagi berjenis kelamin laki dan perempuan. Jadi cukup disebut ruh, baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu. Nah, kalau yang sudah meninggal dunia kita sebut wa nakhussu khususan ila ruh almarhum atau almarhumah. Yang kedua, boleh tidak kita membaca Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup? Boleh. Cuma jangan sebut ruh. Jangan sebut ruh. Cukup sebut nama. Misalnya kita mau selamatan atau baru mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau anak kita nak ujian, nak miluk tes misalnya, kita baca Al-Fatihah, kita baca surah Yasin biasa. Itu silakan, itu bagian dari doa. Jadi ngapa kita sebelum baca doa baca Fatihah dulu, baca surah Yasin dulu. Itu maksudnya adalah tawassul bil a'mal as-salihah, bertawasul dengan amal soleh. Baca Al-Quran amal soleh, Pak. Makanya sebelum kita berdoa baca Fatihah dulu. Ya, itu maksudnya itu. Atau biasa kita di daerah Pangkal Balai baca doa 2 kali. Kalau di jauh cuma sekali baca doa sudah salat. Ya, sudah doa pertama bisirril Fatihah atau tiramil Fatihah. Itu niatnya adalah tawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan amal soleh. Harapan kita dengan membaca suratul Fatihah tadi, doa kita untuk diijabah, ya, untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mudah. Itu harapannya. Maka kalau kita nak selamatan, sebut saja nama tanpa pakai ruh, ya. Jadi hari ini kita membaca surah Yasin, ya, yang diawali dengan suratul Fatihah dan surah-surah lainnya. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak kita si Anu bin si Anu yang akan menghadapi ujian, yang akan ikut tes, semoga diberikan kelancaran dan kelulusan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa nyebut ruh. Itu bedanya. Jadi kalau ruh untuk yang mati, yang belum mati, yang masih hidup, tanpa sebut ruh. Nah, kalau arwah itu untuk orang banyak. Arwah itu untuk orang
banyak. Kalau yang disebut tadi almarhum lebih dari satu. Kalau satu orang cukup ruh. Jadi bukan ila arwah tapi ila ruh. Coba ya. Oke. Silakan mulai. Silakan. Wah, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Sesuai dengan tema malam hari ini atau pagi hari ini, saya ingin bertanya dan tentang kenapa haram kalau kita hafal Asmaul Husna, tidak kurang hafal Al-Quran. Tolong dijelaskan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menghafal Asmaul Husna itu dijamin dalam hadis disebutkan bahwa orang yang hafal Asmaul Husna yang 99 itu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma masalahnya adalah apakah sekedar menghafal termasuk Al-Qur'an, apakah sekedar hafal Al-Qur'an? Ternyata para ulama memahami tidak cuma sekedar hafal, tetapi Asmaul Husna atau secara umum Al-Qur'an 30 juz itu kalau kita hafal, ya, maka yang bisa menolong kita itu adalah ketika hafalan kita terhadap Asmaul Husna tadi disertai dengan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna itu. Misalnya kita hafal atau kita paham Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, itu salah satu Asmaul Husna. Mana aplikasinya? Berarti kita menjadi hamba-hamba Allah yang penyayang. Sayang dengan laki, sayang dengan bini, sayang dengan anak, sayang dengan kawan. Itu bentuk aplikasinya. Sayang, hormat dengan orang tua, kasih dengan yang lebih muda. Itu bentuk aplikasi dari terhadap nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau kita ada orang yang bengis, ya, mudah marah, kalau marah lama, ya, maka itu berarti tidak mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Al-Karim, Al-Karim itu artinya yang maha mulia, bisa juga dipahami yang maha dermawan. Berarti kita orangnya surah, ya, rajin sedekah, rajin infak, ya, mudah membantu sesama. Walaupun dia buntu tetap rajin sedekah, apalagi dia tak buntu, dia soge, ya. Karena orang yang takwa itu yang tadi kita bahas di awal, orang yang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang takwa itu dia senantiasa infak, baik susah ataupun senang, ada duit ataupun tak ada duit, dia tetap infak. Cuma menyesuaikan, lagi ada banyak besar sumbangannya, lagi dikit, ya, kecil, menyesuaikan kemampuan. Dak kati niat minimal dia nyumbang saran, nyumbang pikiran, nyumbang tenaga, itu sudah bentuk sedekah yang bisa dia lakukan. Jadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa mengantarkan penghafal Asmaul Husna tadi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar hafal, itu belum bisa menjadi jaminan. Ya, begitu. Ya. Mungkin cukup Ustaz. Ya. Ada sudah siang. Hah? Masih ada lagi? Masih ada. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Waalaikumsalam. Ini tentang kita. Oh. Masih utang di ini dan dia mati. Utangnya belum terbayar. Oh. Dan satu lagi tadi masalah orang munafik itu bagaimana ciri-ciri orang munafik? Oh. Bagus pertanyaan. Iya, luar biasa. Nanyakan tentang utang sama ciri orang munafik. Itu 2 pertanyaan, jawabnya 2 jam, Pak. Mohon maaf kalau kondangannya agak telat kalau jawab pertanyaan itu. Yang mantang mohon maaf kalau agak kesiangan, Pak. Cuma kita persingkat, Pak, insyaallah, ya. Yang pertama, orang yang punya utang itu bahaya. Itu bisa menghabiskan amal dia yang banyak, termasuk orang yang muflis. Kalau hutangnya tidak dituntaskan sampai hari kiamat nanti oleh anak cucunya, jadi dia meninggal membawa utang, maka utang tadi kalau sampai akhirat belum selesai, itu cukup menghabiskan amalnya.
Karena bayar utang di akhirat tidak pacak pakai duit, Pak. Ya, tidak pacak nak berasan lagi. Ya, tetapi dibayar dengan amal soleh kita. Itu kalau rajin semayang. Mantak kalau semayang tak kati amal soleh, maka dosa wong itu ya diambil, diberikan kepada yang berutang tadi. Jadi amal dikit diambil, ya kan? Dosa banyak ditambah. Ah, itu kerugian orang yang punya utang kalau tidak dilunasi. Maka sebenarnya ya, cara Rasulullah SAW dulu ketika ada orang yang meninggal dunia, sebelum disolatkan dituntaskan utang piutang. Kalau di kita kan beda, Pak ya. Biasanya yang pidato mewakili keluarga besar dari almarhum itu ngomong ke masalah utang piutang itu setelah sholat atau setelah dikuburkan baru ngomong. Itu terbalik. Kalau cara Rasulullah SAW ketika mau menyolatkan jenazah almarhum, Rasul nanya ya dengan jamaah yang hadir pada waktu itu, si fulan ini ada utang nggak beda ya, kalau ada utang siapa nak bayarnya, siapa yang tanggung jawab ya. Nah, kata keluarganya aku, atau biasanya sahabat lain pun yang sugi-sugi seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, itu biasanya nanggung utang dari orang yang meninggal dunia itu, walaupun tidak hubungan sanak keluarga ya. Itu bagus, amal soleh, bayarkan utang orang, melunaskan utang orang. Maka setelah ada bertanggung jawab, salah satu sahabat sudah menunjuk, saya Rasulullah yang bertanggung jawab. Jadi tidak usah lagi ditagih dengan almarhum atau keluarganya, saya yang bertanggung jawab. Walaupun tidak dilunasi saat itu, Pak Haji ya, tidak dilunasi saat itu, tapi sudah berpindah tangan dari almarhum kepada yang masih hidup tadi. Yang penting pindah tangan dulu, jangan sampai ya itu. Tidak mesti dilunasi hari itu, kemungkinan kan tidak bawa duit atau belum tahu siapa yang utang tadi, tapi tanggung jawab sudah pindah. Nah, setelah ada yang bertanggung jawab, barulah Rasulullah memimpin sholat jenazahnya. Kalau tidak kati yang tanggung jawab, padahal dia jelas-jelas ada utang, tidak kati sahabat yang nunjuk, kati keluarganya nak melunasi, maka Rasulullah balik, tidak nyolatkan jenazah tadi, tapi tetap disolatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nabi tidak galak, Nabi Muhammad tidak galak menyolati wong yang ada utang. Nah itu Pak, saking beratnya Pak, Nabi tidak pernah. Sampai Nabi bersabda, asy-syahidu yaghfirullahu lahu kulla zanbih. Orang yang mati syahid, tadi kita bahas, orang mati syahid dijamin masuk surga, jasadnya utuh ya, tidak dimakan cacing tanah, tetap utuh sampai hari kiamat. Dan itu sudah banyak terbukti. Ketika dibongkar makam orang-orang yang mati syahid, darah masih ada di tubuhnya, pecah, baru mati kemarin Pak ya, tidak berubah raut mukanya, apalagi nak habis dagingnya tetap utuh. Itu orang yang mati syahid. Tetapi meskipun demikian, kalau dia mati syahid yang dijamin masuk surga, tetapi ada utang kata Rasulullah ya, maka dosa orang yang mati syahid tadi, dosa lain diampuni ya, tetapi dosa utangnya tidak terampuni. Itu bahayanya. Jadi kalau misalnya orang yang mati syahid tadi mungkin pernah meninggal sembahyang, diampuni Allah. Mungkin dari puasa Ramadan ada sehari dua hari yang dia tinggal ya, tetapi dia mati syahid, dosa tidak puasa tadi diampuni Allah, tetapi dosa hutang tidak terampuni. Maka perhatikan sabda Nabi tadi, asy-syahidu yaghfirullahu lahu kulla zanbi. Orang mati syahid seluruh dosanya diampuni, seluruh dosanya diampuni, illa dain, kecuali hutang, hutang duit, hutang janji. Nah aku ngeri maka nak nyalon DPR, nyalon pejabat tuh ngeri Pak, kaki ada utang janji, itu pun tetap ditagih. Kalau utang duit kita mungkin ingat, utang janji ini galak, nak nyalon kan semangat berjanji, pas lagi ditagih lupa, itu yang berat Pak, bakal nyarokan di hari akhirat nanti. Bukan tidak boleh jadi pejabat, silakan, cuma ingat di utang janji itu berat luar biasa, pacak ngurung kan masuk surga Pak. Maka suatu hari ya, ada seorang pemuda ikut jihad fisabilillah, meninggal Pak, maknya ladas, bukan sedih. Karena apa? Ya, maknya ladas itu maknya senang, justru bersyukur kepada Allah anaknya meninggal, karena meninggal sedang berjuang membela agama Allah, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bukannya menghidangkan, Rasulullah mengingatkan supaya ibu tadi tidak berlebihan dalam senangnya. Bu, memang anak ibu dijamin masuk surga, cuma dipending masuk surganya kalau anak ibu punya utang. Saking Nabi mengingatkan itu ya, bukan nak ngilangkan senang sang mak tadi, tapi ingat saking pentingnya masalah utang, itu bahaya, ngorongkan masuk surga.
dipending sampai hutangnya dilunasi. Maka kita yang almarhumah dari keluarga kita yang punya hutang cepat-cepat lunasi. Minimal cepat-cepat alihkan tanggung jawab tadi. Minimal, kalaupun belum dilunasi. Ya, gitu. Jelas Pak ya masalah hutang? Ciri orang munafik. Iya, yang munafik ini jelas. Hadisnya sudah sangat terkenal. Ya, ayatul munafik salatun. Ciri orang munafik 3. 1, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong pemohong. Nah, hobi bohong, hobi dusta, galak budi ke. Nah, yang ketiga, ya wa iza tumina hona. Wa iza wa'ada akhlafa. Ya, apabila berjanji suka ingkar. Tidak boleh ingkar. Jadi kalau kita datang, niatnya datang ke sini, alhamdulillah kita datang, kita menepati janji dengan Ustadz Ansori dan masyarakat pengumum sini. Tidak boleh ingkar janji, kecuali memang terpesak, darurat, tak baca juga. Makanya ketika berjanji jangan pasti datang, tidak boleh. Harus insya Allah. Namun orang agak ragu dengan insya Allah, kita boleh ditambahi lagi. Insya Allah pasti datang, boleh. Cuma insya Allah jangan tinggal. Kalau insya Allah hilang, maka ketika janji tadi tidak ditepati, dosa besar dan termasuk orang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberi amanah khianat. Ya, khianat. Dan amanah itu tidak usah jauh-jauh, Pak, di diri kita, baik. Tangan ini amanah, maka kalau tangan ini digunakan untuk maksiat tidak amanah. Munafik sudah, tidak usah yang jauh-jauh. Di badan kita, baik. Mulut ini amanah Allah, seharusnya untuk nasihat, untuk ngomong benar, ngomong bagus, ngomong baik, ngajar ngaji, Cak Ustaz Ansori, itu guna mulut, nasihat, ceramah, ya kan? Maka kalau mulut ini cuma untuk mencaci maki, dapat dosa dan tanda munafik. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim hukumnya fasik. Fasik itu pelaku dosa besar, membunuh orang Islam kafir. Mencaci maki, apalagi yang dicaci maki untuk ngatimi, itu bahaya. Ya, itu 3 yang ciri yang sering disebut: pembohong, ingkar janji, khianat. Khianat. Ya. Nah, ada ciri lain dalam suratun Nisa. Ya, orang yang munafik itu iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia sholatnya males-malesan. Jadi orang munafik juga sholat, tapi sholatnya lesu, sungkan, jangan idewi. Ya, sholatnya hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Maka jangan sampai sholat kita termasuk sholat yang munafik seperti itu. Nauzubillah. Jadi orang munafik bukan tidak sholat, Pak. Sholat, cuma sholatnya kusala, males-malesan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dia zikir tapi dikit, malas berzikir, tak galak berzikir, atau zikir tapi sungkan. Ya, kalau di masjid kita biasanya ada wirid sama-sama. Yang mimpin zikir cuma imam, Pak. Makmum tak pergi. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati masuk ciri itu. Yang sungkan berzikir, yang malas berzikir, tak galak muka-muka berzikir, hati-hati, dia sudah punya ciri-ciri pun kemunafikan yang disebut dalam surah An-Nisa. Ya Allah. Maka tradisi kita, ya, diajarkan oleh ulama-ulama kita sudah sholat, zikir sama-sama. Itu bukan tambah alasan. Ya, itu mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sholat langsung berlari, Pak, bahaya, dikualakan malaikat. Ya, kalau kita sudah sholat, para makmum yang lain dan imam memimpin zikir, ya, Allahumma anta salam, ya, dia lantas berjalan langsung berlari. Ya, imam dan jamaah yang lain megang tasbih, ya, untuk berzikir, dia megang HP. Nauzubillah itu. Apa kata malaikat? Ya, istaghnaita 'anillah. Ini komen malaikat untuk yang sudah sholat langsung berlari atau tak berzikir lagi. Ya, nak ngejar pantang, nak ngejar apa? Masang jaring, ya kan? Sekarang lagi musim iwa, ya. Nak ngangkul misalnya kan, kaki habis iwa lama tuh berlari kali. Maka tak galak berzikir. Hati-hati. Istaghnaita 'anillah, kata malaikat. Oh, kau lah sugi nian dari Allah. Lah kaya nian kau dari Allah. Tak butuh nian kau dengan Allah. Dikualakan malaikat. Kalau kau tidak butuh dengan Allah, fala lillahi hajatun alaik, maka Allah tidak butuh dengan kau. Larilah uji malaikat, diusir malaikat, dimarahi malaikat. Wong yang tak galak berzikir. Maka terakhir, ya, jawaban dari pertanyaan beliau ini, saya sampaikan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang zikir sudah sholat tadi, yang sebagai ciri orang munafik kalau tidak begini. Apa kata
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yanbaghi lil imam wal ma'mum ay yakhruja minal masjid min ghairi du'ain. Tidak layak, tidak pantas, tidak patut. Kalau bahasa kita kurang ajar. Itu tidak layak itu. Kurang ajar. Imam makmum sudah sholat langsung berlari. Tak zikir lagi, tak wirid lagi, tak doa lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu imam makmum kurang ajar. Maka walaupun dikit zikir. Walaupun dikit berdoa, minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau banyak gawe, jangan sampai tidak berzikir walaupun pendek, tidak berdoa walaupun singkat. Itu bahaya. Tanda-tanda orang munafik. Nah, ini beberapanya Pak. Jadi 5 tanda yang baru saya sebutkan. Masih banyak tanda lain. Banyak tanda lain. Bahkan di Al-Baqarah itu 5 ayat pertama tentang orang mukmin. 2 ayat kedua dari Al-Baqarah itu dari innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallah dan seterusnya. 2 ayat itu tentang orang kafir. 13 ayat setelahnya wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan 13 ayat seterusnya itu ciri orang munafik. Jadi 5 ayat tentang orang mukmin, 2 ayat tentang orang kafir, 13 ayat tentang orang munafik. Saking buruknya orang munafik. Nah, satu lagi terakhir nganyang ya, mumpung masih terkenang. Saking buruknya munafik itu Pak, itu menjadi doa setelah kita istinja. Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat-sifat kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari melakukan perzinahan. Ada yang paham ngapa doa itu dibaca sudah istinja, sudah cewek, sudah besok berak, sudah besok kemek? Seolah-olah ingin disampaikan bahwa saking buruknya kemunafikan itu sama dengan air krek, sama dengan tai yang keluar dari dubur kita. Nauzubillah min zalik. Itu Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, masih ada nanya. Ya, tidak apa-apa kalau gitu. Boleh. Kita akan mengadakan pergantian baru yang ingin saya tanyakan sebagai umat muslim, boleh atau tidak kita mengucapkan ucapan tersebut kepada orang yang non muslim. Itu saja mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini pertanyaan memang akan selalu ditanyakan setiap tahun. Ini termasuk perkara khilafiyah. Arti khilafiyah itu memang masalah yang ulama tidak sepakat tentang kehalalannya, tidak sepakat tentang keharamannya. Hukumnya sama cak ngudut, sama cak merokok. Ulama ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang boleh. Nah, jadi beda-beda pendapat. Jadi hukum mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal, sama cak hukum merokok itulah. Ya, sama cak hukum kita baca usoli. Menurut Imam Syafi'i sunnah baca usoli. Menurut Imam Hanafi bid'ah. Ya kan? Baik juga dengan kunut. Jadi maksud saya, kita memahami segala sesuatu dalam pandangan seperti itu. Jadi ketika dia khilafiyah, kita pahami dalam konteks khilafiyah. Oke? Ya, beda pendapat. Tergantung apa yang kita yakini. Bagi kita sunnah usoli, pakailah usoli, jangan tinggal. Ya, tapi tidak boleh mencela yang tidak pakai usoli. Itu pun sebaliknya. Sama juga dengan mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Manaku tidak pernah mengucapkan itu. Ya, manaku tidak pernah mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat tahun baru. Hatiku juga. Ya kan? Kawan juga tidak pula ada yang non muslim, yang kawan akrab. Ya, kawan-kawan biasa, kenal-kenal biasa. Ini nggak pernah mengucapkan secara khusus. Cuma kita menghormati. Ada ulama yang membolehkan itu. Di antaranya adalah Darul Ifta Al-Misriyah, ya. Jadi lembaga fatwa Mesir yang pernah dikomandoi oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini ulama yang sangat dihormati di seluruh dunia, termasuk universitas tertua di dunia, universitas Islam tertua di dunia, Al-Azhar, mengeluarkan fatwa boleh mengucapkan selamat Natal, tapi itu pun sebelum hari Natalnya itu. Ya, jadi ulama yang membolehkan ikut fatwa Darul Ifta. Ya, tapi kalau ikut fatwa dari lembaga fatwa di Saudi itu mengharamkan. Jadi kita tinggal berkiblat kemana? Ya, ini wilayah khilafiyah. Ya, maybe yes, maybe no. Cuma memang lebih aman, tidak usah milu-miluan.
Itu lebih aman. Tapi kita tidak perlu mencela yang mengucapkan selamat Natal karena dia punya rujukan. Ya. Nah, dia punya rujukan, ya silakan. Ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi saya tidak menganjurkan secara pribadi dan saya juga tidak secara pribadi mengamalkan fatwa yang membolehkan itu. Tapi saya menghormati itu. Jadi kita harus siap dengan segala perbedaan yang ada. Tidak perlu mencela apalagi sampai memurtadkan, bahaya. Karena saya juga baca status di medsos sampai menganggap murtad, menganggap sudah kafir orang yang mengucapkan selamat Natal. Tidak sampai seperti itu. Bisa murtad kalau dia punya keyakinan, ya, bahwa memang dia meyakini agama lain tadi benar, ya, memang Nabi Isa lahir pada tanggal itu, ya, atau dia menghormati, mengucapkan itu dengan keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kalau dengan keyakinan itu maka murtad. Tapi kalau hanya sekedar mengucap tanpa keyakinan seperti itu, hanya sekedar tak lemah, apalagi pejabat, Pak Bupati tidak mungkin tak mengucap. Pak Bupati, itu kan berat. Kalau Pak Bupati kita, Pak Sekolah ini tidak mengucap selamat Natal kepada non muslim yang tinggal di Banyuasin ini, maka beliau akan dicap sebagai bupati yang tidak adil. Nah, untuk beliau, untuk pejabat seperti itu boleh saja, tapi niatnya hati-hati. Jangan sampai ada keyakinan waktu mengucap tadi membenarkan ajaran itu. Karena ini masalah kita. Kalau disertai pembenaran terhadap ajaran non muslim yang dia ucapkan selamat tadi, maka murtad. Saat itu juga. Tapi kalau hanya sekedar di lisan, sekedar menghormati, dan enak dengan jabatan dia yang harus mengayomi seluruh masyarakat yang ada. Banyuasin ini multi, ya, multi etnik, multi agama, maka seluruh harus diayomi oleh seorang pemimpin. Maka berat jadi pemimpin itu, Ustaz, ya? Berat. Di saat-saat seperti itu kalau dia ngucap kaget dicela oleh orang Islam, tidak ngucap orang Kristen tersinggung, kan begitu. Tinggal niat. Nah, ini Pak Hazwar juga mungkin akan merasakan dilema. Kalau ketika diundang ada acara-acara non muslim di sini misalnya, tidak enak, tidak ngucap, tidak lemah, ngucap tidak lemah. Nah, tinggal niat di hati, Pak. Jangan sampai ini kata kuncinya. Jangan sampai meyakini kebenaran. Ya, laju sama meyakini kebenaran. Ya, hanya sekedar mengucapkan, dan itu hanya di lidah. Hati jangan milu-milu. Itu agak berat. Jadi hati ya, hatinya. Bisa dipahami, Bu, ya? Ya. Cukup ya. Insya Allah nanti kita undang lagi Ustadznya kalau kurang puas dengan pertanyaan. Wal. Oh. Seperti kita ketahui sebagai umat muslim, setiap orang mati kita mengucapkan wajib, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga yang mengucapkan husnul khotimah. Pertanyaannya tepatkah pada saat itu kita mengucapkan husnul khotimah kepada orang yang sudah meninggal? Oh iya. Ya, itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya, Pak ya. Jadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sunnah, supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga almarhum, dia tidak perlu sedih berkepanjangan. Ini memang sudah saatnya dia harus balik. Ya, dan ingat orang meninggal itu balik ke rumah asal. Jadi tidak perlu sedih. Balik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk surgawi. Ya, maka ketika kita meninggal, kalau banyak amal, balik ke surga lagi, balik ke tempat kita yang asli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang husnul khotimah, seringkali itu biasanya di medsos diucapkan, semoga husnul khotimah. Itu doa, Pak. Yang namanya doa pasti manfaat. Karena ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi doa minta husnul khotimah itu malah dianjurkan, Pak. Malah dianjurkan. Ini tidak baca singkat jawabnya. Karena kata Imam Abu Hanifah, orang yang husnul khotimah itu 3 upayanya. 1, bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Yang kedua, banyak-banyak minta husnul khotimah. Jadi memang berdoa sejak dari hidup sampai meninggal. Kalau hidup ya kita. Kalau sudah meninggal orang lain yang doakan kita, semoga termasuk orang yang husnul khotimah. Arti husnul khotimah itu happy ending, mati bahagia, mati mawa iman, mati masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah. Jadi didoakan husnul khotimah artinya supaya dia mati masuk surga. Ya, supaya dia mati dapat nikmat di alam barzahnya. Itu maknanya kalau kita perluas, kita perlebar. Nah, tidak perlu dipermasalahkan. Jadi justru benar dan penting doa minta husnul khotimah. Yang ketiga, kalau nak husnul khotimah kata Imam Abu Hanifah, jangan nyakiti makhluk Allah tadi. Baik-baik dengan wong. Banyak donor, banyak saudara, banyak kawan, jangan banyak musuh. Sekok musuh ngabiskan amal. Nah,
1.000 kawan itu masih dikit, ya begitu. Ya. Cukup ya. Baik, selanjutnya doa langsung Ustaz Harudin untuk memimpin. Ustaz Arisman. Huh? Ya. Lagi David juga beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amali yuqarribuna ila hubbik. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Taharudin Sayan SPDI dan diakhiri dengan doa. Dengan berakhirnya doa tadi maka rampung sudah acara kegiatan gerakan subuh berjamaah bersama Haikal Sumbuan Bani Asim. Sebelum kami menutup acara ini, mewakili segenap panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah bersedia memberikan sebagian rezekinya untuk acara gerakan subuh berjamaah. Tanpa bantuan kalian semua, acara ini tidak akan terselenggara dengan baik dan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua. Amin. Sehat, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Sukses dan selamat di dunia wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.